Nah, saudara adek, hari ini gua lagi ngobrol sama Ko Ken Ken yang kebetulan beliau spesialis di painting. Jadi mulai dari ngecat motor, mobil dan lain-lain, mungkin kita tanya langsung sama dia. Dan Ko Ken Ken tuh mulai usahanya di tahun berapa, kita tanya langsung. Kok, apa kabar? Baik, Kak. Mantap. Sehat ya? Sehat dong. Ya. Usia berapa sekarang? 49. Seriusan? Iya. Awet muda kan? Kok kelihatannya 48? Beda setahun doang. Kok Ken Ken? Iya. Memang spesialis cat motor? Iya, spesialis motor. Dari tahun? Kalau nggak salah 89 ya, kalau nggak salah sih ya. Berarti dari bujang ya? Iya. Belajar dari siapa dulu kok? Sendiri, otodidak. Otodidak? Mm-mm. Kan teknologi zaman dulu sama sekarang kan Iya. beda nih. Nah, Koko sekarang fokus sama R-King ya? Iya. Customernya banyak kan R-King. Iya. Jadi, saudara Ade, ini keren banget. Kalian yang pengen cari stripping atau stiker tangki yang udah susah, yang tahun-tahun lama, dan bahkan kalaupun ada, pertama harganya mahal, kedua lemnya udah nggak bisa nempel. Itu solusinya dicat atau di airbrush. Dan kebetulan yang di depan kita ini adalah hasil dari cetan tangan Ko Ken Ken ya. Kok, apa sih yang membedakan antara airbrush biasa dengan airbrush stripping original? Kalau stripping original punya, takutnya udah lemnya udah nggak begitu nempel ya. Walaupun kondisinya itu original. Iya, takutnya resikonya gede kita. Pernah kok ngalamin itu? Udah sering. Kita punya nih, misalkan tahun 92 nih ya. 92. Kok saya ada stripping original nih kok. Ya lumayan lah belinya. Harganya tahu sendiri kan sekarang ya. Selain tidak nempel, resikonya apa lagi kok? Resikonya di situ aja. Yang- Tapi kebanyakan sih dia orang strippingnya pakai cat di saya. Kebanyakan. Oke, bikin pakai cat. Mm-mm. Tapi kan tadi Koko bilang kalau saya punya stripping original, pertama udah nggak nempel. Terus kalau Tahun tua itu Iya. yang tahun tua. kalaupun dipaksa nempel, ngangkat nggak sih? Ngangkat. Ngangkat. Karena kan dia strippingnya kan kayak waktu kita naik pernis kan dia nyerap Oh, justru masuk ya? masuk. Di pori-pori stripping itu. Iya. Mm-mm. Walaupun sekelas 3M pun masih kalah. Kalau 3M yang sekarang punya masih kuat. Yang sekarang. Iya. Tapi kalau stok lama nih kan ada tuh, ada yang 3M. Nggak berani saya Kak. Resiko. Resiko. Pernah ngalamin itu? Pernah. Komplain nggak? Yang tahun lama tuh yang 84 ya. Oke, yang list pinggiran doang ya? Iya. Heeh. Nah itu Pernah? pernah. Ya itu kan kalaupun ada sekarang udah nggak nempel. Nggak nempel, apa lemnya mungkin udah berkurang kadarnya. Bisa jadi takut dong resikonya gede. Soalnya kan itu kan kagak murah. Iya bener sih. Sebenarnya Mahal. mahal. Nah terus kan tadi Koko sempat ngobrol-ngobrol juga di bawah. Koko bilang kalau tangki baru ini tetap harus dikelotokin. Klotokin dulu. Misalkan tangki tahun lama nih NOS. Tapi Tahun lamanya tahun berapa nih? ya 90-an gitu. NOS gitu barang-barang lama. Tahu tahun Iya. 2000-an deh, tahun Iya. 2000-an. Heeh. Itu emang harus dikelotokin dulu atau gimana? Lebih bagus diklotokin, jadi nggak ada resiko kitanya. Walaupun itu baru. Klotokin. Kenapa? Memang si cat itu ada kada luar saya atau gimana? Bukan kalau list ori kan dia nggak ada epoksinya, lapisan dia langsung obat. Kalau list ori. Dari pabriknya kan dia kan udah langsung obat, langsung naik warna. Oh, nggak ada epoksi, nggak ada cat dasar. Nggak ada. Kalau kita bagusnya ada epoksi. Iya. Takutnya dari polos terus kita mau bikin stripping kalah ya. Bukan kalah, resikonya gede. Segede apa? Kalau kita main amplas doang, Hmm? dasarannya dia udah nggak kuat, dia naik ke atas. Ngelembung. Serat rambut. Waduh, serat rambut. Gimana tuh modelnya serat rambut? Dia kayak ini, apa? Kayak di sini kayak ada serat Oh, tipis ya? tipis. Oh, resiko tuh. Resiko. Nah, terus dalamnya sendiri apakah biarin begitu atau gimana kalau Tergantung orang, kebanyakan saya tembak epoksi lagi dalamnya. dalamnya? Agar apa kok? Lebih kuat. Kalaupun nggak ada bensin dikosongin gitu nggak akan Nggak karat? apa-apa, Nggak akan karat. nggak bakalan karat dia. Terus harus apakah
tangki baru harus dikocakin dulu pakai bensin atau langsung dicuci atau langsung Cuci dulu. caranya gimana tuh, Ko? Itu pakai, kalau saya sih pakai sabun ya. Sabun cair apa sabun batangan apa sabun colek? Cair. Sabun cair. Masukin baut, kocok dulu. Baut. Mur, Baut berapa? mur. Oh, mur. Ya. Mur berapa? 10, 12 boleh. Berapa biji? Kalau saya sih masukin 30. 30 biji. Murin 10 ya, kocok pelan-pelan. Loh, emang nggak resiko penyok? Enggak, kan pelan-pelan. Bensin full? Nggak. Bensin kita ambil bangsa 2 liter aja masukin. Fungsinya apa itu kok baut itu? Dia kan hilangin dia punya minyak. Ah, kalau ngilangin minyak kan pakai air sabun tadi bisa. Lebih bagus pakai bensin dulu. Bensin dimasukin mur 30 biji. Iya. Itu berarti nggak sunnah tuh. Kalau 31 Iya. baru ganjil sunnah tuh. Udah 2 kali kuras, baru dikuras pakai air sama sabun, masukin, dikuras lagi. Butuh 2 kali. 2 kali. 2 tahap itu ya. Iya. Pertama bensin pakai mur, Heeh. terus diulang lagi bensin pakai mur lagi. Iya, Baru diisi air sama Sama sabun. sabun. Full. full. Agar apa sih kok? Dia punya minyaknya hilang, bensinnya, dia kan bensin kan dia juga ada minyak. Nggak murni bensin aja ya? Iya, jadi lebih aman disabunin. Oke. Habis itu koko epoksi. Epoksi langsung. Berapa kali? Kalau saya cuma sekali doang keadaan kental, Oh, nggak pakai thinner? nggak usah, Murni. murni, Tetap nempel ya? nempel. Cuman memang lama keringnya. Kalau dijemur paling ini 3 hari lah. Jemur normal ya? Iya. 3 hari. 3 hari. Fungsinya agar apa sih kok itu? Biar dipoksi, biar apa? Kalau menurut saya sih ya, satu dia lebih kuat, Dan resiko bocor pun tipis. tipis. Oke. Kalau misalkan nih, kalau kita naruh motor nih kelamaan nggak diisi bensin kan kadang ada karat korosi ya. Itu akan korosi nggak? Enggak. Menghindari korosi. Iya. Itu tahapannya dalam dulu apa udah jadi begini baru cat dalam? Lebih bagus dalam dulu. Biar nggak melebar keluar. Iya, udah dalam udah kelar baru kerjain di luar. Kerjain di bagian luar ini. Iya. Nah, yang membuat Koken sampai akhirnya bisa fokus di air eking, terus motor-motor lah untuk stripping original. Berarti kan punya nilai kepuasan tersendiri nih di Koko. Apakah memang basicnya suka yang original atau gimana? Kalau saya tergantung konsumen. Ya kalau dari Koko bukan Kalau saya sih seleranya. seleranya sih bagusan sih balik basic ke orisinil. Originalnya aja. Karena memang kan sekarang stripping kayak gini aja udah susah. Iya. Dan orang nih, ini saudara Raden nih lagi nonton. Orang mikir ini cat, bukan cat, stripping original. Padahal ini cat ya. Iya. Butuh berapa lama kok untuk ngomola gini? Sebulan setengah lah, antara 1 bulan 1,5 bulan, tergantung dari ininya aja Pak, pelanggan. Soalnya saya ngambil terlalu banyak. Dikit-dikit. 4 motor stop. 4 motor stop. Nah, udah kelar baru masuk lagi. Oke, berarti antriannya lumayan lama ya? Lumayan. Kan satu motor aja anggaplah 4 bulan. Iya. Sebulan? Iya. Berarti 4 motor 4 bulan. Enggak, dalam jangka waktu sebulan kan kita bisa kerjain kan Oh iya, bareng nih. bareng. 4 motor itu, tangki semua gitu. Walaupun strippingnya beda-beda. Iya. Koko katanya belajar teknik pernis aja ya? Sampai berapa tahun? Hampir 5-6 tahun lah. Emang harus ada teknik ya pernis? Ada. Boleh dicontohin kayak gimana sih kok? Dia nggak boleh berlapis-lapis pernis. Harusnya sekali aja. 2 lapis. Taruh 2 lapis. udah. Nggak boleh lebih dari 3 lapis. Nah, dari lapis pertama ke lapis kedua, apakah nunggu kering dulu atau langsung tiban? Ukurannya yang dari pertama dia masih sama pengeluarannya. Oh, takarannya. Pengeluaran Oke. Spregannya. Oke, semprotannya itu ya. Volumenya seperti apa? Iya. Daya semprotnya seperti Pokoknya 2 lapis. Mau selapis tebal, pokoknya 2 lapis. Nggak boleh lebih 2 lapis. apa? Dan nggak harus kering dulu. Tenggangin waktu paling bangsa 5 menit. 3 menit lah. 3-5 menit, baru timpah lagi. Timpal lagi udah. Cukup 2 lapis aja. 2 lapis, pokoknya belum rata, pokoknya masih 2 lapis aja. Fungsinya biar apa sih kok? Supaya dia punya pernis, uapnya keluar. Oh, dia punya uap juga ya? Iya. Pulang nggak tuh? Pulang. Nggak, takutnya udah keluar pulang malam gitu kan? Iya. Dia kan ada uap Kak, keluar. Gitu. Dan Koko kan udah puluhan tahun nih, dari tahun 89 ya kan? Iya. Kan cat zaman dulu sama cat zaman sekarang kan pasti beda nih. Iya. Kualitasnya gimana kok menurut Koko? Lebih bagus sih zaman dulu ya, Kualitasnya. kualitasnya. Kalau di kualitas, kalau di warna Warna semua sama. sama ya. Sama. Nah, teknik ngoplos kok. Kan teknik ngoplos itu nggak sembarangan campur bisa sama. Contoh, Koko bikin merah begini aja kan ngoplos, nggak mungkin Iya. ada yang jadi kan. Iya. Perpaduan antara warna apa nih? Kalau ini merahnya
merah terang sama kuning aja sama tetesin putih udah. Masih lihat dia punya komposisi ininya sih, warnanya juga kita pas taruh ngaduk warnanya ya. Oke, nah kan setelah diaduk nih tadi antara merah, kuning sama tetesin putih, kan udah diaduk nih. Anggaplah kita tetesin di meja nih, tetesannya, tek 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 tek. Apakah warna yang keluar di situ sama disemprot sama? Kan Koko udah nyampur thinner. Kan kita mesti disampel dulu, mesti disemprot dulu. Pasti beda dong biasanya. Beda di total sama disemprot beda. Tetap kan hasilnya nungguin disemprot kan? Iya. Oke, kayak kalau kayak gitu butuh berapa tahun kok belajar kok ngoplos tuh? Kalau oplos sih nggak lama ya. Ya nama pernis. Jadi bener-bener kan pernis itu kan tahap akhir ya. Iya. Emang sampai 5 tahun kayak gitu. Sebelum-sebelumnya ngalamin kegagalan. Banyak, ada yang melebar, ada yang pecah. Nguning ya kadang ya. Bukan kuning, kalau kuning itu dari pernisnya, Oh, mereknya. mereknya. Kalau kita ngecat warna putih terus di pernis kadang kan lama-lama jadi nguning kan? Dari bahan baku itu. Oh, berarti memang mereknya kurang bagus. Mungkin juga ya. Nah, kalau orang melihat udah jadi begini kan mereka nggak nanya ini pakai pernis apa, pakai cat warna apa, thinner apa, tapi yang jelas mereka lihat hasil kan. Iya. Nah, dari hasil begini sampai ada nggak sih customer Kokoh yang udah ngecat lama banget dan warnanya nggak pudar? Ada banyak. Bertahan berapa lama? Ada yang sampai bangsa 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Jadi motor udah tinggal untungnya doang gitu. Dari harga ngecat cuma 600.000 Dan masih awet sampai sekarang. sampai sekarang awet. Dan itu pun nggak ada perubahan sama sekali. Nggak ada. Dipakai apa cuma disimpan? Dipakai cuma spakbornya udah hancur. Karena Kopos kan. kan plastik. Spakbor belakang. Oh iya, yang besi Iya, ya. besi. Nah, Koko tadi saya juga lihat ada foto Koko tutup tangki Ereking itu kan chrome ya. Kok bisa dicat? Kuat tergantung dari epoksi. Oh, justru dasarnya dulu ya. Dasarnya Jadi dulu. semua itu tergantung dari epoksinya. Ya kalau nekelannya dia udah nyoplok, saya nggak berani terima. Karena Kalau nekelannya dia udah nyoplok kan dia takutnya merembet. bakal ngangkat yang lain. Berarti harus bener-bener barang baru ya. Iya, Kalau udah barang baru pasti semua aman. aman. Nah, contoh baru pun kalaupun ternyata udah lama, udah puluhan tahun nos gitu barangnya. Iya. Kan Koko juga tadi kayak tangki erek jet saya nih ungu. Kok ini saya dapat nos. Cuman saya lupa nih produksi tahun berapa. Apakah itu wajib dikelotokin lagi atau memang terusin? Dikelotokin dulu. Cuma saya masih lihat dalam tangkinya, karat gak? Nah, kalau karat solusi gimana? Kalau karat saya nggak berani terima. Ya, susah lagi nyari tangkinya. Ya, soalnya udah kelewat lama ya. Tapi kalau nggak karat, gas. Nggak karat, saya gas. Cuma saya bisa lihat di dalamnya. Kalau RX-7 kan nggak terlalu lama sekali tahunnya. Iya. Kalau yang tahun kelamaan saya nggak berani sekarang. Iya. Maksudnya erek jet tahun 9 bulan masih ada ya. Iya. Udah ada gitu Iya. kan. Dan memang kondisinya barangnya sendiri udah susah Iya. gitu. Nah, ini sebenarnya solusi di saat kita mencari stripping atau stiker tangki yang udah susah. Di Kokenken sudah bisa untuk membuat dengan motif yang sama seperti originalnya. Dan bahkan detailingnya pun dapat. Jadi buat saudara Ade ataupun siapa aja yang lagi nonton, kepoin aja Instagramnya ken_design ya. Iya. Itu Instagramnya. Terus kalau untuk mau ngubungin Koko, nomor teleponnya dilihat dulu. Lihat dulu. Koko kalau mau nomor telepon lupa. Kalau sama ini harga inget nggak? Harga enakan sih di WA aja. Sebab takutnya berubah-berubah. Karena beda-beda ya. Beda-beda. Boleh disebutin nomor teleponnya kok? Ya, 087 88 07 11 056. Oh, itu Koko langsung ya. Iya. Jadi syaratnya adalah bawa tangki baru atau pakai tangki dari Koko Enakan sih terserah mau saya yang beliin boleh. atau bawa dikirim. Iya, Tapi wajib baru. baru. Nah, ini keren banget nih solusi di saat kita lagi bingung mau cari stripping stiker tangki yang susah dan mahal harganya, bisa langsung di airbrush sama Kokenken. Dan untuk hasil-hasilnya ada di video saya sebelumnya, coba dilihat. Pokoknya ini solusi banget. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Usahanya biar lancar terus. Ya. Nanti kita gas yang erek jet ya. Gas, sudah. Siap. Ya. Makasih Kokenken. Ya. Jangan lupa untuk beramal digital dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Salam raja, salam saudara-saudara, sampai surga.